Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, kita bersyukur ya buat pagi hari ini. Kita boleh beribadah tempat ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi semua karena kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Kita masih diberi nafas, diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah tempat ini. Kita mau bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh merasakan, kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, Engkau berkati kami. Kuduskan, sucikan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, ini rindu kami Tuhan. Kami lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
kasih Yesus, tiada yang sepertimu. Kasih-Mu sungguh sempurna, pengorbananmu yang selamatkanku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu menopang hidup kami. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh besar. Engkau yang sungguh besar hidup kami Yesus. Lebih besar, Yesus terlebih. Thank you Jesus. Ini pengakuan kami Yesus. Yes. Di dalamku Yesus, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Saja itu semua bangkit berdiri. Engkau yang terbesar Tuhan, Yesus terlebih. Amin. Yes, thank you Lord. Thank you Yesus. Haleluya. Di dalamku, amin. Di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin Yes. Yesus pengakuan hati kami, Tuhan. terlebih besar Thank you, Jesus. di dalamku, di dalamku. Thank you Jesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku
Engkaulah perisai kami, Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami mau buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau kasih pas kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu.
Mari Bapak Ibu kita berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan, membawa mereka untuk masuk dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah gunung batu yang menyelamatkan kami, yang memanggil kami sejak kami masih kecil. Di dalam nama Yesus, kuasa dan berkat Tuhan mengalir, dan guru sekolah minggu, orang tua, murid sudah diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah melingkupi, memberkati, dan Tuhan sendiri akan menjaga, melindungi kami semua. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu yang kami adakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, mengalir dan mengalir, dan nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat oleh karena Allah melengkapi mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap ayat, kalimat, pujian yang diangkat oleh anak-anak sekolah minggu saat mereka beribadah, nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan mengalir, dan mereka ditanami, ditaburi dengan benih-benih ilahi yang berasal daripada Allah melalui guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Ibadah yang singkat, yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja Tuhan, bahkan jam saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati mereka. Ada doa naik, ada iman terangkat, dan kuasa Tuhan mengalir, memberkati ibadah sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saya itu semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang
Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan dapati kami tetap setia. Karena Tuhan kami setia. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan kepada setiap kami jemaat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan diberikan Tuhan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Tuhan selalu baik. Amin. Ya. Kasih setia Tuhanlah yang membuat kita berada pada saat ini di rumah Tuhan. Untuk menyatakan kasihnya itu, kita memberikan waktu kita. Ya, memberikan tenaga kita untuk mau datang beribadah kepada Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Kita meninggalkan segala sesuatunya dan memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berbicara pada saat ini kepada kita yang berjudul Setia adalah Pengorbanan. Setia adalah pengorbanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyimak atau berpikir tentang apa itu kesetiaan dan bagaimana kesetiaan itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita yang nyata, tentunya menurut kita ada kriteria-kriteria atau hal-hal ya yang perlu kita perhatikan atau yang harus kita lakukan untuk mencapai kesetiaan itu. Nah, pada saat ini kita berbicara kesetiaan adalah pengorbanan. Dan hal ini menekankan bukan hanya sekedar bertahan dalam kenyamanan, tetapi adalah sebuah tindakan pengorbanan yang disengaja dan dengan sikap tulus hati. Jadi maksudnya bahwa penekanannya bukan hanya sekedar kita bisa bertahan setiap hari seperti ini. Ya, yang penting datang ke gereja tiap minggu rajin, itu udah cukup. Bertahan terus menerusnya, tapi tidak ada peningkatan kita tentang kesetiaan yang kita tunjukkan bagi Tuhan. Nah, dikatakan tadi bahwa kesetiaan itu adalah pengorbanan, berarti ada yang harus kita korbankan. Kita pertama-tama melihat dulu kasih Kristus ya, yang berkorban di kayu salib yang didasari dengan firman Tuhan Yohanes 3:16 yang sudah sering kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengorbanan Allah yang tertinggi kepada manusia. Supaya manusia yang tidak layak itu dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa manusia tidak punya andil. Manusia tidak punya kekuatan untuk dapat mengasihi ya kepada Tuhan tanpa Allah. Maka Allah pertama-tama memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya sebagai contoh teladan kepada manusia supaya manusia dapat melihat dan mencontoh apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya tadi sekedar nyaman untuk dapat bertahan menjadi orang Kristen, ya, bukan seperti itu yang dikatakan kesetiaan, tetapi banyak hal. Nah, kasih agape, kasih Allah yang tulus, yang tanpa pamrih, dan tidak menuntut syarat atau harus begini, harus begitu,
tapi dikatakan setia, taat untuk melakukan firman Tuhan. Sama seperti Allah yang setia kepada manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita pun sebagai orang percaya dipanggil untuk setia sebagai bentuk respon atau tanggapan kita atas kasih kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil orang, ibaratnya contohnya kita harus punya respon. Siapa? Apa Pak? Bagaimana Pak? Ya. Jadi tiap berdiam diri, tetapi harus ada respon atau tanggapan. Nah demikian juga kita kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan sebagai tanggapan kita atau respon kita kepada Tuhan atas setianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi katakan kesetiaan itu menuntut pengorbanan yang utuh. Bukan setengah-setengah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi seluruh kehidupan kita. Menjadi setia berarti berani melepaskan keinginan pribadi demi kehendak Tuhan atau kepentingan sesama. Sekali lagi, demi menjadi setia berarti berani melepaskan keinginan pribadi. Apa aja keinginan pribadi? Kalau keinginan pribadi lebih baik saya tidur tadi di rumah sambil nonton, main HP terus, ya. Kedagingan. Lebih baik saya pergi dulu gereja minggu depan. Kemudian lebih baik saya ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ada acara. Ke gereja bisa minggu depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi kesetiaan itu menuntut pengorbanan yang utuh. Berani melepaskan keinginan pribadi atau kedagingan kita. Ya, berani berkorban. Itu penting tapi ada yang lebih penting. Ya, itu harus tapi ada yang lebih harus karena ini kebutuhan hidup masa depan. Ya, sekarang mana yang kita pilih untuk respon kita kepada Tuhan? Tanggapan kita kepada Tuhan tentang kesetiaan kita. Setia, setialah, ada pujian seperti itu ya. Ya, setialah sampai mati. Berarti ada perjalanan hidup Bapak Ibu saudara-saudara, sering saya katakan itu, di dalam perjalanan ini akan dilihat kesetiaan kita. Sepanjang hidup, kalau sudah selesai dipanggil Tuhan, stop kesetiaan, tidak ada lagi. Kata pemazmur katakan, tidak ada orang yang mati memuji Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita mewujudkan respon, tanggapan kita kepada Tuhan. Ya. Selain daripada Yesus Kristus sebagai manusia yang utuh yaitu Abraham, yang dipanggil oleh Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan singkat, dia membutuhkan atau mengingini keturunan tetapi Tuhan belum memberikan. Di sepanjang waktu perjalanan itu dia menanti terus. Kapan Tuhan akan memberikan keturunan? Bahkan Tuhan katakan, anak kandungmu yang akan mewarisi seluruh harta bendamu. Tapi dia katakan, bagaimana Tuhan tidak memberikan anak buat saya mewarisi? Mungkin anak itu, ya, yang bukan dari istri kandung, yang mewarisi dengan kata lain, anak lain, orang lain. Tapi Tuhan katakan tidak. Dan waktunya Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Setelah itu apa yang Tuhan katakan? Hei, sekarang ambillah anak yang kau kasih itu, persembahkan kepada saya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam diri kita, kira-kira apa yang terjadi di dalam jantung kita ini? Dakduk, 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 dakduk. Aduh Tuhan, kan Tuhan yang berjanji memberikan anak itu kepada saya, kok sekarang dipanggil, dipersembahkan? Tuhan punya maksud apa? Tuhan setega itu kah? Tuhan sekejam itu kah?
Tapi dia tidak peduli. Bentuk kesetiaannya dia menuruti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, kata Ibu Gembala. Baca Ibu saudara-saudara renungan pagi. Beberapa hari lalu, ada yang baca? Semua jemaat pasti baca, amin? Ya, semua jemaat pasti baca. Bukan apa yang ku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dia berjalan terus. Ya, kalau kita runtun ceritanya itu, diikatkan kayu bakar ke pundaknya Ishak. Setelah mereka berjalan lama, Ishak bertanya, nah coba kita simak pertanyaan ini baik-baik. Bagaimana kira-kira apa yang ada di dalam hati kita sebagai orang tua. Di manakah domba korban itu, Bapak? Menangis enggak Bapak Ibu saudara-saudara? Sementara yang dikorbankan dia sendiri. Nah sekarang coba kita berpikir logika kita, kira-kira apa yang ada di dalam. Sekarang anak kita anak aja sakit, betapa kita bersedihnya. Betapa kita panik. Kalau boleh Tuhan saya aja yang sakit, jangan anakku ini. Betul tidak? Amin. Seperti itu. Nah sekarang ini Abraham diperhadapkan seperti itu. Tapi dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Berjalan terus. Sampai saatnya mau dikorbankan. Pisau sudah diambil. Mau dibunuh, malaikat bilang, jangan. Wah, luar biasa. Tuhan katakan, aku sudah tahu hatimu. Aku sudah tahu kesetiaanmu. Aku tahu loyalitasmu. Pengorbananmu yang luar biasa itu. Tidak menghiraukan apapun yang kuminta, apapun yang kuambil dari dirimu sendiri yang sudah kuberikan. Kamu tidak memperhitungkan itu. Kamu tidak kira-kira. Kamu tidak tanggung-tanggung memberikan apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya. Bapak saudara-saudara. Ya. Itu pengorbanan yang utuh. Apakah semua manusia bisa seperti itu? Sebenarnya itulah kesetiaan. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah setia? Atau masih setengah? Untuk mendapat setia itu perlu pikiran hati dijaga. Kata Amsal begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa waspada? Karena ketika Tuhan memanggil kita, kita udah berpikir bercabang kemana-mana. Apa iya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana semuanya kita pikirkan yang berkenan dengan dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan. Ya Tuhan kalau boleh janganlah, kalau boleh beginilah Tuhan, apa yang kita mau jadinya. Yang akhirnya kita yang mengatur Tuhan. Kita yang membuat keputusan kepada Tuhan, kalau boleh beginilah Tuhan. Nah, berarti kita yang ambil keputusan. Bukan apa yang Tuhan mau. Karena hati kita itu akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus katakan itu, kamu seperti surat yang tertulis, terpampang, yang bisa dibaca semua orang, sama seperti yang kita lihat di slide ini. Ya, semua kita yang hadir bisa baca. Demikianlah hidup kita di luar sana. Berkenan dengan kesetiaan kita, kita akan dilihat oleh orang lain. Ya, kita akan dinilai berapa nilainya masing-masing. Seringkali kesetiaan itu memaksa kita untuk mengorbankan ego, harga diri, atau ambisi pribadi agar kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kadang-kadang pilihan itu terpaksa atau harus, ya ada yang harus kita korbankan. Supaya menjadi sampai atau dapat kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 yang semua tahu buah-buah roh, ya.
bukan Tuhan sebenarnya tidak mengingatkan kita tentang kesetiaan. Karena kesetiaan itu adalah salah satu buah roh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi masalahnya adalah kedagingan tadi yang tawar-menawar. Tuhan mengingatkan terus supaya kita tetap setia, ya, tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, meninggalkan segala apapun yang merintangi kita untuk mau datang kepada Tuhan, tapi ada kalanya kita tawar-menawar. Ya, nantilah, besoklah, masih ada waktu, masih panjang waktu. Seperti anak muda, kadang-kadang kalau kita suruh, ke gereja anak muda. Ingat Tuhan, cari Tuhan dalam hidupmu semasa mudamu. Sampai kamu nanti masa tua. Anak muda berkata, menjawab. Ya nantilah Pak, ini kan masih panjang waktu, masih muda. Masih banyak, masih panjang waktu ke depan. Ada waktunya atau ada saatnya waktu itu tidak bisa didapat Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapa yang tahu hari esok? Siapa yang bisa menambahkan hari esok? Untuk umurnya, tidak ada yang bisa. Jadi selagi ada kesempatan, lakukan. Demikian juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Masih diberikan kesempatan buat kita untuk berkarya, menolong, bukan menolong, tetapi bekerja di ladang Tuhan. Lakukanlah sekuat tenaga. Jadi kesetiaan itu menuntut tindakan nyata setiap hari dan bukan hanya hari Minggu saja seperti ini. Tadi saya katakan itu ada di kelompok sel, ada di doa, ya. Kemudian ada di apa lagi? Youth, sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita. Bapak saudara-saudara berikan waktunya. Bukan daripada di rumah ya, tapi memang tulus menunjukkan kesetiaan saya. Saya mau datang kepada Tuhan. Kalau hanya gerimis, ya jangan hiraukan gerimis itu, tapi lihat Tuhan. Ya, kalau banjirnya cuma sedikit ya bisa, jangan alasan jadi apa? Jadi banjir. Seperti di sekolah, Pak, saya lagi tengah jalan, nggak bisa masuk ya karena banjir. Banjirnya cuma di bawah lutut, ada aja alasan untuk tidak masuk. Kadang-kadang kita pun di hadapan Tuhan begitu, enggak lah, lagi malas nih, minggu depan aja. Ya itu kan. Tapi jemaat gereja baru tidak ada yang seperti itu, amin. Orang-orang yang setia semuanya. Ya. Jadi menuntut ya tindakan nyata. Contohnya kesetiaan tidak diukur atau dinilai dari perkataan kita saja. Saya setia. Tiap minggu ke persekutuan, ke ini. Itu. Tetapi dari apa yang kita korbankan, termasuk pengorbanan Bapak Saudara-saudara, pengorbanan tenaga, walaupun dalam keadaan capek, lelah. Tetapi masih datang ke gereja, masih bisa melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengorbanan materi atau membantu meski dalam kekurangan. Kalau sudah kelebihan tidak perlu bertanya, tidak perlu kita memikir. Kalau saya udah lebih, ya saya akan beli gedung ini sampai ke ujung sana. Kita pakai jadi gereja semuanya. Kalau saya punya, saya pernah berdoa seperti itu. Kalau saya punya, Tuhan semua ini saya beli, saya kandang ini langsung untuk GSCA Fajar Baru. Itu pikiran saya, gitu, ya. Jadi dari sini sampai sana saya pagar gitu, bikin sapam di depan. Wah hebat GSCA Fajar Baru, luar biasa. Tapi kan itu pikiran kita, kehendak kita, ya. Jadi pengorbanan materi mau membantu meski di dalam kekurangan. Bapak saudara-saudara, di dunia ini tidak ada yang cukup. Siapa yang udah cukup? Ada yang cukup? Tidak ada. Orang ratusan triliun, ribuan triliun, masih mereka itu mencari duit. Jadi tidak ada yang puas di dunia ini Bapak saudara-saudara. Jadi kita beruntung kalau saat kita kurang kita bisa memberi seberapa yang dapat kita beri. Wah itu dihargai Tuhan, amin. Itu salah satu bentuk kesetiaan. Ya. Ibarat 10 kebutuhan ini, ini enggak usah dulu, masih bisa. Kasih aja dulu untuk Tuhan. Ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Jadi kemudian
memberi pengampunan walaupun merasa tersakiti. Ada yang tersakiti di sini? Tidak ada ya. Tidak ada yang tersakiti ya. Amin. Kalau tersakiti katakan kepada Tuhan, Tuhan hatiku tersakiti. Mengadu kepada Tuhan. Ya. Dan buka pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Makanya tadi jagalah hati, ya, waspada supaya kita memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti. Supaya tetap tenang. Supaya tetap terjaga hati kita fokus kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Itu pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara, disakiti tetapi tetap apa? Mengasihi, disakiti, mengasihi, disakiti, mengasihi. Itu pengorbanan. Ya, bukan hanya memberi uang pengorbanan. Bukan hanya itu. Ya. Membuka pengampunan kepada orang lain itu pun pengorbanan karena kita melepaskan ego kita. Biarlah. Ya kan, lepaskan pengampunan. Jangan mengingat-ingat atau jangan menyimpan dendam di dalam hati. Seperti itu. Nah, sekarang kita koreksi, mari kita koreksi masing-masing di dalam kehidupan kita. Apa yang belum kita lakukan kepada Tuhan? Saya sudah rajin ke gereja, apalagi yang masih ya. Saya sudah rajin ikut KW, KP, persekutuan doa, KKA, youth, sekolah minggu. Masih ada enggak yang lain? Masalah duit? Kira-kira masih enggak? Kalau ada masih kita koreksi sama-sama. Harus sama-sama juga terbeban kepada pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ibaratnya itu dari kita untuk kita. Saya singgung sedikit tentang perpuluhan di Maliaki 3 dikatakan di sana. Berilah perpuluhan itu supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan, perbendaharaan. Jadi rumah Tuhan itu menjadi bendahara. Untuk apa ada bendahara? Dari sinilah untuk orang sakit, orang janda-janda, yatim piatu, fakir miskin. Nah dari sini. Dari sinilah dibagi-bagi. Itu gunanya. Supaya ada kita memberikan kepada Tuhan. Nah sekali lagi saya katakan, saya koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah memberi persembahan yang seharusnya harus saya persembahkan atau saya tahan? Ngapain memberikan persembahan? Saya nggak tahu itu kemana ibaratnya. Ngapain saya memberi persembahan? Dan lain sebagainya di dalam hati kita. Kalau itu masih ada, mari kita catat. Dan mari kita pertimbangkan baik-baik. Karena itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kepada Tuhan. Berkorban Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya pikiran, tenaga, ya, tetapi juga kantong kita harus berkorban. Tapi gereja tidak pernah memaksa jemaat untuk memberi. Memberilah dengan tulus hati. Memberilah dengan ikhlas. Memberi dengan jangan terpaksa. Itu pengorbanan. Ibaratnya tadinya saya mau makan di restoran besar. Habis 10 juta. Sementara di gereja katanya butuh ibaratnya sekian, mana yang harus saya pilih? Ya, saya makan di sana atau saya ke gereja, kasih ke gereja. Saya mau dihargai orang atau saya mau menghargai Tuhan? Kan begitu masalahnya. Mana yang kita pilih? Ya. Kalau gereja mah udah biasa, ini mah teman-teman saya udah lama gak ketemu. Ya. Pilihan ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita menunjukkan bahwa kita adalah orang setia, ya prioritaskanlah pekerjaan Tuhan. Amin. Kesetiaan dalam panggilan hidup. Kesetiaan bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga keteguhan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaan yang kita lakukan itu, baik orang di kantor, baik orang jualan, ya di pasar, dimanapun, itu adalah salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena lewat pekerjaan itu kita bisa menghidupi keluarga. Lewat pekerjaan itu kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan kerelaan itu tadi. Itu adalah salah satu bentuk kesetiaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah tantangannya adalah
Seperti krisis identitas atau tekanan sosial di masyarakat. Ya. Usaha, pekerjaan, keluarga, dan kesulitan hidup seringkali menjadi ujian apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan. Yang membuat orang itu kadang-kadang menjadi terseok-seok karena terlampau ditekan oleh pikirannya sendiri. Kenapa? Terlalu ditekan oleh pikirannya sendiri memikirkan hari esok dengan berjuta hal. Padahal tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Berarti kita bukan orang yang setia. Orang yang setia itu percaya kepada yang disetiain, yaitu Tuhan. Ya. Karena kita tidak bisa menambahkan hari esok dengan diri kita. Dan kita nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Kalau begitu pikirkan sekarang dan serahkan selanjutnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, penyerahan itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Penyerahan itu adalah bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Berarti kita percaya kepada Tuhan. Kesetiaan membutuhkan waktu yang panjang. Bukan proses instan, tetapi karakter yang atau tabiat, watak, sifat atau kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan kita dengan orang lain yang diproses dalam ujian seiring berjalannya waktu. Bapak saudara-saudara, saya tidak bosan-bosannya mengulang-ulang kata-kata ini, sesuai berjalannya waktu. Ya, saya tidak bilang saya orang yang paling setia, karena ini saya masih berjalan nih. Ibarat perjalanan kita dari sini ke Surabaya, kita masih ada di Bekasi. Masih jauh sekali perjalanan yang kita harus lalui. Akan dilihat di sana. Apakah terjatuh, apakah enggak. Tetapi dikatakan kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Jadi membutuhkan waktu. Di dalam perjalanan waktu itu, ya, kita dikatakan tadi waspada hatimu supaya tetap fokus kepada Tuhan. Rasul Petrus pernah memang jatuh, ya, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Berarti tidak ada yang tidak bisa jatuh. Semua manusia pasti bisa jatuh. Pasti bisa jatuh. Tetapi bagaimana menyikapinya? Ya, dia berkata, kalau orang lain tidak setia, saya setia Tuhan. Kalau orang lain mau kabur, kabur aja. Tapi saya akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Ada yang tahu? Apa Bapak Ibu? Ya, sebelum ayam berkokok berapa kali? 3 kali kau telah menyangkal aku. Dia udah menyangkal 3 kali, ayam berkokok, dia memandang Tuhan Yesus memandang dia. Dia pergi keluar Bapak Ibu saudara-saudara sambil menangis. Menyesali betapa dipertaruhkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tadi dia berjanji apapun yang terjadi, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Tapi menyangkal 3 kali. Tapi bangkit kembali oleh karena Roh Kudus. Roh Tuhan itu yang memampukan dia. Itu bangkit kembali. Demikian juga kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa, akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Ya, akan memampukan kita untuk melakukan hal yang baik lagi. Akan kembali berjuang dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Berarti Tuhan ada di pihak kita, itulah yang memberikan kekuatan. Kalau dengan diri kita mampu, tidak mampu. Ya, kalau kita berkata saya bisa, saya mampu, berarti sombong Bapak Ibu saudara-saudara. Berarti tidak mengakui bahwa Tuhan itu yang bekerja di dalam diri kita. Tapi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus, yaitu Allah, yang memberikan kekuatan bagi kita masing-masing. Karena diberikan kepada kita, ini penting. Tadi pagi saya lupa bacakan ini penting sekali. Ya, penting sekali. Filipi 1:21. Karena tidak saja percaya kepada Tuhan diberikan, tidak hanya dikaruniakan percaya kepada kita, kepada Tuhan, tetapi penderitaan itu juga adalah karunia.
Dengar baik-baik Bapak Ibu, penderitaan itu adalah karunia. Ya. Penderitaan itu adalah karunia. Jadi jangan kalau ada penderitaan menangis, meraung-raung, menyesali. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu dikaruniakan. Supaya lewat penderitaan itu kita lebih mengenal Tuhan. Supaya bisa berbicara kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi bentuknya kan dikasih penderitaan. Jadi jangan kita katakan ketika kita sudah mengalami hal-hal masalah atau bukan kemewahan di dalam dunia ini, kita katakan, wah luar biasa Tuhanku, mengaruniakan kekayaan, mengaruniakan kebahagiaan. Bukan itu saja Bapak Saudara, dua-duanya diberikan. Supaya kita jangan menjadi kecut dan tawar hati. Ya. Supaya jangan menjadi menyesal, kenapa? Kemudian yang berikutnya, kesetiaan itu atau pengorbanan itu memberikan hal-hal yang baik bagi diri kita, atau dengan kata lain, ada buah daripada pengorbanan yang kita lakukan. Meskipun terasa berat, pengorbanan dalam kesetiaan tidaklah pernah sia-sia. Kedekatan kita kepada Tuhan, menjadi dekat, menjadi lebih mengerti, lebih memahami siapa itu Tuhan. Lewat segala sesuatu apa yang kita lakukan, lewat kesetiaan kita. Kemudian mempunyai harapan yang pasti. Oh ternyata pasti bersama-sama Tuhan itu bukan bohong. Ya, tetapi pasti. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka yang takut akan Allah atau Dia, Yesus Kristus. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi perlu perjuangan Bapak Saudara-saudara. Kalau orang yang mendapatkan instan itu, biasanya orang seperti itu cepat lupa diri. Lupa daratan, kata bahasa kita sehari-hari. Ya. Itu. Tetapi segala sesuatu dikatakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita satu kisah. Bagaimana seseorang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana dia itu setia kepada dirinya dan kepada Tuhan lewat perjuangan yang dia lakukan. Saya akan bacakan Bapak Saudara-saudara kisah Mary Jones ini. Ya, ada satu keinginan yang kuat dari dirinya supaya dia pengen mau mendapatkan apa yang di hatinya itu, yang pasti Tuhan juga mau seperti itu. Ia lahir di Penat, Wales. Mary sangat ingin memiliki Alkitab dalam bahasa Wales sendiri, namun harganya mahal dan sulit didapat. Mahal, tapi tidak ada yang dicari. Sulit mendapatkan Alkitab. Kalau Indonesia banyak Alkitab, tapi yang membelinya mungkin kurang. Apalagi sekarang ini, kita main HP terus. Tadi pagi saya singgung, gembala masih setia, masih pegang Alkitab sampai hari ini. Ya, nggak tahu Bapak Saudara-saudara masih ada Alkitab di rumah? Udah berdebu belum? Ya, dulu aja sebelum ada Alkitab ini Bapak Saudara-saudara, kita harus ke belakang lagi. Hari ini kita bawa ke gereja, setelah itu kita letakkan di atas meja atau lemari. Nanti hari Minggu mau ke gereja baru kita ambil, kita lap lagi. Apalagi sekarang dalam hati saya bagaimana ya Alkitab jemaat. Ya. Saya baca lanjut. Sulit, susah didapatkan. Kalaupun ada uang, Alkitabnya sulit. Enggak banyak. Apalagi tidak ada uang yang cukup membeli. Perjalanannya jauh. Pada tahun 1800 Mary berjalan sejauh 26 mil, sekitar 42 km. Bapak Saudara-saudara, 42 km kira-kira dari sini kemana itu? Ke Bogor ya? Ya. Jadi kebala untuk menemui pendeta Thomas Charles. Karena yang punya Alkitab pada situ adalah Thomas Charles ini. Dia punya keteguhan hati, harus
Saya pokoknya harus dapat itu Alkitab, apapun yang harus saya alami. Jadi meskipun awalnya Alkitab yang dicari sudah dilepas orang lain, sudah diberikan kepada orang lain, ternyata apa yang dia mau, Bapak Saudara-saudara, sudah diberikan. Ada orang lain yang terlebih dahulu mengambil Alkitab itu. Tapi dia menangis, dia menjerit, dia memohon. Ya, dengan tekadnya Mary itu menyentuh hati pendeta Charles tersebut. Tersentuh hatinya. Melihat tangisan keinginannya yang kuat. Cinta sejatinya itu kepada firman Tuhan. Ya, akhirnya diberikan dengan gratis Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Akhirnya diberikan dengan cuma-cuma. Pendeta Charles itu memberikan kemudian Alkitab tersebut. Nah, sekarang dampak globalnya mendunia. Kisah kegigihan Mary ini menjadi salah satu inspirasi utama bagi berdirinya lembaga Alkitab yang kini menyebar kitab suci ke seluruh dunia, termasuk lembaga Alkitab Indonesia yang menyebarkan Alkitab ke seluruh penjuru tanah air kita ini. Itulah kisahnya Bapak Saudara-saudara, sehingga sampai kita pun saat ini bisa yang masih ada Alkitabnya di rumah. Kisah itu. Nah, sekarang bagaimana perjuangan kita untuk mencari Tuhan? Apakah kita pernah berjalan 10 km? Apalagi 42 km? Atau ratusan meter? Bagaimana perjuangan kita untuk mencari Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang dapat menilai. Jadi Mary Jones ini diingat sebagai simbol cinta terhadap firman Tuhan dan ketekunan. Berjalan 42 km itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara-saudara, enggak gampang. Harus tekun. Mungkin dia istirahat, di panas, dia berteduh, mungkin air minumnya habis. Uangnya yang terbatas untuk beli Alkitab aja enggak cukup, bagaimana dia mau makan? Dia menurunkan egonya untuk tidak makan supaya uang ini cukup sampai ke pendeta itu membeli Alkitab. Dia tidak bisa berkata nanti aja dulu, tunggu dulu, enggak. Keinginan hatinya itu enggak bisa dibendung. Bagaimanakah hati kita untuk mau datang kepada Tuhan kalau ada yang membendung? Bagaimana caranya? Kita sisihkan dulu yang membendung itu. Saya mau datang dulu kepada Tuhan ini. Minggir. Saya mau jalan, mau maju kepada Tuhan. Seperti itulah Mary Jones ini Bapak Saudara-saudara. Sudah di depan pendeta itu, tapi pendeta itu belum sudah dikasih kepada orang lain. Bapak Saudara-saudara, 42 km berjalan kira-kira apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin kita pun menangis kalau melihat seperti itu. Mungkin kalau dibuat satu sinetron itu kita juga menangis semuanya Bapak Saudara-saudara. Sampai dia berlutut, menyembah, memohon. Hatinya teguh, pokoknya harus dapat. Tuhan mendengarkan doanya itu, melihat hatinya. Ya, sehingga membuka hati pendeta itu, Tuhan katakan beri. Sehingga diberikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi perjuangan atau kesetiaan itu adalah pengorbanan. Berkorban waktunya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya. Segala sesuatu dia berjalan dan sepanjang itu untuk mendapatkan atau mencari Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia meninggalkan kenyamanan diri. Sama seperti Daniel yang sering kita sudah tahu bagaimana dia berpaling tetap kepada Tuhan dan meninggalkan apa yang diingini oleh dunia. Walaupun dia dituntut untuk menyembah patung emas, tapi dia tetap katakan Tuhannya yang lebih utama dan lebih penting dari segala apapun. Resikonya apa? Kehilangan nyawa. Dia masuk ke gua singa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ada di pikiran kita ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu? Tapi itulah kesetiaan, itu adalah pengorbanan. Kepada teman-temannya yang lain, Saudara Mesa, Abednego, kalau Tuhanku pun tidak menjaga, kalau Tuhan pun tidak menolong, kalau Tuhanku pun tidak melepaskan, ya tidak usah katanya, terserah.
Sampai sebegitunya. Dengan kata lain, ya kalau ditolong Tuhan ya sudah, kalau enggak juga enggak, tetap saya setia kepada Tuhan. Waduh, luar biasa Bapak saudara-saudara. Yang akhirnya terjadi apa? Mereka diangkat ke dalam api, tapi raja itu berkata, "Hai pengawal, saya melihat ada orang di sana berjalan-jalan. Bukankah 3 orang yang kamu angkat?" Betul, ada malaikat menjaga, melindungi mereka. Itulah orang yang setia, berkorban, nyawanya dipertaruhkan. Ya, ketika mereka keluar, jangankan terbakar, bau bakar pun tidak ada di dalam tubuh mereka, Bapak saudara-saudara. Luar biasa. Ya. Jadi pilihan memang sulit. Seringkali kita diperhadapkan harus memilih antara kenyamanan duniawi dan ketetapan atau ketaatan kepada firman Tuhan. Diperhadapkan pada pilihan itu. Pilihannya bukan pada Tuhan, tapi ada pada kita. Apakah kita termasuk orang yang setia? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kesimpulan firman Tuhan. Kepuasan rohani atau kebahagiaan sejati ditemukan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah kebahagiaan yang utama. Jadi firman Tuhan katakan itu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kasih setianya. Hal inilah yang mengingatkan kita bahwa kesetiaan Tuhan baru setiap pagi. Dan itulah yang menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita bangun, itulah yang menggugah hati kita, mendorong hati kita, memotivasi hati kita itu supaya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi lakukanlah yang baik, tetaplah setia kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, bahkan baru setiap waktu di dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diingini ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dengan kata lain maksudnya bahwa tidak perlu kita mengingini seluruh dunia dengan cara yang kita lakukan menurut kita. Lebih daripada percaya kepada Tuhan. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan walaupun kita memiliki sedikit. Daripada kita memiliki banyak, memiliki dunia ini tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak perlu kita menjadi rendah diri kepada orang lain. Oleh karena kehidupan kita jauh berbeda dengan orang lain, tidak perlu. Tetapi bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, itu yang dipandang oleh Tuhan. Amsal ini menekankan bahwa nilai seseorang terletak pada kesetiaan, bukan kepada apa yang dimiliki Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kesetiaan itu bukan apa yang kita miliki, bukan itu yang tunjukkan, tetapi kesetiaan itu adalah bagaimana kita mendasarkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Itu yang tertinggi. Jadi kesetiaan yang tertinggi itu adalah pengorbanan di dalam kehidupan kita. Tadi sudah saya katakan, saya ulang lagi, baik tenaga kita, pikiran kita, uang kita, apapun yang kita miliki, kita punya, kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang setia, yang senantiasa memperdulikan, memperhatikan setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami tahu membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang harus kami lakukan, mana yang tidak harus kami lakukan. Berilah kami senantiasa jalan yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berhenti berbicara. Tuhan kiranya tetap berbicara dalam hati kami, membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sarmin, buat firman Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Nanti yang bertugas saya persilahkan. Doa saya serahkan pada Bapak Jamal. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih pada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kami sudah naikkan pujian kami, syukur kami ke hadapan-Mu.
Kiranya apa yang kami buat hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmin. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini dan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Kiranya firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami memberikan persembahan, sucikan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna bagi kemuliaan gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu bawa. Biar Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Terima kasih, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami sangat mengagumi Allah kami karena Allah kami adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan juga yang Engkau tuntut dalam kehidupan kami Tuhan. Setia beribadah, setia melakukan hal-hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Supaya kami sampai kepada rencana Tuhan, supaya kami sampai kepada janji Tuhan. Kesetiaan kami sangat ditentukan ya Allah. Oleh sebab itu tolong kami Allah, kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Allah kami yang setia memberkati kami. Allah kami yang setia mendampingi kami. Allah kami yang setia kepada janjinya. Allah kami yang selalu setia dalam situasi apapun kehidupan kami. Engkau ada mendampingi kami. Engkau ada menemani kami. Bahkan Engkau ada mengingatkan kami. Engkau ada untuk memberkati kami. Kiranya kami setia juga kepadamu Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba Tuhan sudah menjabarkan panjang lebar akan kesetiaan yang Kau tuntut dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Sarmen dalam pelayanannya, dalam keluarga dan kesehatannya Allah. Dan juga dalam pekerjaannya. Apapun kiranya Allah yang dilakukan, diperbuat. Kiranya Tuhan sendiri memberkati. Berkati kesetiaannya Allah dalam melayani. Berkati kesetiaannya Tuhan di dalam menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga adalah hal yang tidak mudah. Namun Engkau akan memampukan supaya benar-benar menjadi pendamping yang setia. Menjadi pendamping yang setia. Dan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Demikian juga dengan kami semua ya Allah. Kami percaya kepada Allah yang memampukan kami untuk melakukan yang baik dan benar ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingat minggu depan kami akan merayakan ulang tahun kami yang ke-18. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Berikan cuaca yang baik, cuaca yang terang ya Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bisa datang merayakan ulang tahun yang ke-18 ini dengan penuh sukacita. Tidak ada kendala, tidak ada halangan. Yang ada adalah sukacita yang daripada Roh Kudus untuk beria-ria, memuji, menyembah Engkau dan mensyukuri perjalanan gereja Pajar Baru ini dituntun, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Berkati pembicara ya Allah, tamu yang akan kami undang. Berkati juga pengurus PPD yang akan datang untuk memberikan kepada kami pesan dan wejangan sebagai gereja yang diberkati, yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan berkati keluarga kami masing-masing Allah. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati kesehatan kami. Khusus pada hari ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus berkati mereka. Hingga minggu depan mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kami. Memuji, memuliakan Engkau dan diberkati oleh Tuhan. Kami masih tetap berdoa buat Ibu Aceng yang saat ini ada bersama dengan kami Allah. Kami bersyukur waktu kesempatan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa kemuliaannya. Sembuhkanlah Ibu Aceng Allah. Maka dia akan menjadi sembuh. Kuatkan imannya. Sehingga hamba-Mu ini menjadi anak Tuhan yang kuat secara iman. Tetap bergantung penuh kepada Allah. Kepada Allah yang setia. Kami berdoa kepada Allah yang setia. Kami memohon kiranya firman Allah yang diungkapkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang setia memberkati Ibu Aceng dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Allah yang kudus menyembuhkan. Demikian kami berdoa buat Ibu Yanti Tuhan yang saat ini belum Tuhan sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Jamahlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah segala meriang yang dirasakan di dalam nama Yesus. Ibu Yanti mengalami kesembuhan daripada Allah. Buat Pak Buko Tuhan kuatkan imannya. Berikan ya Allah kekuatan kemampuan ilahi untuk tetap bertahan dalam iman. Apapun yang dirasakan tetap kekuatan daripada Allah melingkupi. Sehingga hamba-Mu tetap kuat dan setia kepada Allah. Dalam nama Yesus seluruh tubuh dari Bapak Buko dijamah oleh Tuhan. Dan diberi kemenangan, kelepasan, kelegaan, kesembuhan daripada Allah. Buat kami yang hadir saat ini Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sakit, kami datang menghadap Engkau dengan iman kami katakan, kami terima kesembuhan yang daripada Allah. Saat ini jikalau ada di antara kami yang bergumul dengan masalah yang kami hadapi di dalam nama Yesus, Allah menolong
Menolong kami keluar daripada pergumulan ini. Karena kami akan melihat kuasa Allah nyata menopang, menolong dan memberkati kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Jikalau kami ada di antara kami sedang bergumul secara ekonomi di dalam nama Yesus, Tuhan tolong ekonomi kami Allah. Kami perlu Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang berjanji. Engkau juga setia menepati janjimu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kekurangan orang-orang, anak-anakmu yang setia kepadamu, yang setia dan yang setia dan setia. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat lawatanmu dan terima kasih buat berkat hari ini dan juga berkat hari esok. Karena Tuhan selalu ada memberkati kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, Engkau menatap kedalaman hati kami yang paling dalam. Ada apa di hati kami Allah saat ini? Lepaskan ya Allah, bebaskan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menerima berkat yang daripada Allah. Karena Engkaulah memberkati tubuh, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi dan Allah yang setia menyertai kami. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa yang melimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Kemenangan yang daripada Tuhan menyertai hidupmu. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Yesus yang memberkati. Haleluya. Ku kagum